Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 11. Masih bersama Pak Arul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Untuk kali ini kita pada pertemuan keempat, yaitu materi eksplanasi. Untuk pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan 3, kita mempelajari tentang eksplanasi, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Sebelumnya tetap dalam pembelajaran menyiapkan minimal buku paket bahasa Indonesia produk penerbit Erlangga agar kita bisa menyatukan materi kita. Kalau hanya Pak Arul saja, kalian tidak menyimak buku ataupun referensi yang lain, nanti kalian hanya fokus mendengarkan, setelah itu akan hilang. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kalian menyimak dengan buku dan juga memperhatikan materi dari Pak Arul, nanti insya Allah akan lebih masuk dalam pikiran ya. Sebagai bahan ingatan, yaitu tentang mengingatkan kembali, yaitu teks eksplanasi itu apa. Di pertemuan sebelumnya, teks eksplanasi adalah teks berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, fungsinya apa teks eksplanasi itu? Ya, fungsinya itu sebagai bahan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Belum tentu kejadian alam ya, tapi apapun itu akan bisa kita bahas dalam teks eksplanasi. Nah, untuk kali ini silakan buka halaman 35, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selain kalian itu dapat mempelajari gejala alam, gejala sosial, atau hal-hal yang sejenis, dapat dipelajari dalam menganalisis teks eksplanasi, tapi juga teksnya itu atau ragam tulisannya itu bisa kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Teks eksplanasi ini teks yang mempunyai fungsi sosial. Kenapa kok mempunyai fungsi sosial? Karena dalam bentuknya itu menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, yaitu termasuk sosial. Kenapa toh terjadi? Kenapa toh? Sebagai contoh, kenapa kalian putus pacarnya? Itu kan pasti ada permasalahannya. Mengapa? Terus bagaimana solusinya? Masuk enggak? Masuk tetap. Nah, untuk menganalisis teks eksplanasi, kita terbagi menjadi dua, yaitu struktur dan kaidah. Dalam 36 itu ada struktur. Secara umum, struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjelasan umum. Penjelasan umum ini berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Secara singkat berarti kan berada di awal. Secara singkat kita itu akan mempelajari tentang apa, kita akan menganalisis tentang apa. Itu berada di penjelasan umum, berisi keterangan singkat. Untuk yang kedua, penjelasan proses. Seperti pengertiannya, penjelasan proses. Teks eksplanasi kan proses. Nah, ini berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Itu berada di proses. Ingat ya, eksplanasi itu pengamatan atau proses dalam mengamati sesuatu yang terjadi. Untuk yang ketiga ada penutup. Penutup berisi apa ayo? Berisi tentang simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Tuh, untuk struktur teks eksplanasi. Berikutnya ada kaidah. Kaidah itu kebahasaan. Berarti akan kita menganalisis dari segi kebahasaan atau disebut dengan kaidah. Kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi itu ada 5. Ada 5 atau ada 4? Ada 5. Yang pertama, menggunakan kata benda yang bersifat umum. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Contohnya ini kacamata, kacamata. Ini kata benda. Topi. Cincin, cincin, kata benda. Pasti paham lah, dari SD itu sudah ada pembelajaran tentang kata benda. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Kata kerja contohnya memasak, mencabut, ini mencabut, mencabut. Melirik termasuk enggak? Masuk, karena ini kita bekerja melirik, melirik, melirik. Itu
Terus sekarang ini kita juga sedang melakukan proses kata kerja belajar. Oke. Terus yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam menggunakan proses. Wih, ini apa ini? Malah tambah bingung ya. Enggak lah. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini mengapa? Mengapa bisa terjadi? Karena, dan jawabannya bagaimana dalam mengungkapkan proses? Begini dalam proses. Tuh. Terus untuk nomor 4, menggunakan fakta. Berarti fakta itu harus benar-benar yang terjadi, bukan khayalan. Yang kelima, menggunakan bentuk kata kalimat pasif. Kalimat pasif ini apa toh? Nanti akan kita bahas untuk kalimat pasif. Untuk kalimat pasif itu bagaimana kalian, sebagai contoh di sini ada di halaman 38 menggunakan bentuk kalimat pasif, aktif dan pasif. Kalau pasif itu contohnya energi berasal dari matahari. Berarti itu kalimat pasti pasif. Oke, itu contohnya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang kalimat pasif atau contoh, bisa WA guru masing-masing contohnya itu apa. Karena nanti kalau kalian mengerjakan tugasnya ini, nanti akan mengetahui pengertiannya atau contoh-contoh dari kalimat pasif. Nah, untuk tugas dari menganalisis teks eksplanasi, silakan kalian membuka halaman 39 uji materi 2. Itu ada teks, contoh teks eksplanasi. Namun kalian tidak mengerjakan contoh teks yang ini, yang lain. Silakan kalian cari contoh dari teks eksplanasi, jangan yang ada di sini. Tapi cara pengerjakannya seperti di halaman 39. Yo, silakan. Setelah kalian mencari atau mendapatkan teks eksplanasi di internet ataupun buku, surat kabar juga boleh. Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Analisis teks tersebut yang kalian dapat tadi ke dalam bagian struktur. Yang nomor 2, analisislah teks tersebut ke dalam bagian kaidah. Berarti kalian analisis kaidahnya itu yang apa, terus yang bagaimana. Itu saja 1 dan 2. Analisis teks tersebut ke dalam bagian struktur dan analisislah teks tersebut ke dalam bagian kaidah. Tuh. 2. Cara pengerjakannya ini seperti ini. Dibuat jurnal atau dibuat kotak-kotak. Struktur, kaidah. Tuh. Nah, jika sudah, silakan kalian untuk jawabannya atau tugasnya dikirimkan ke guru masing-masing. Selain Pak Arul, ada Pak Arul, Bu Dia, Bu Karisma, dan Bu Yuli. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.